Tetapi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dan bernyanyi yang dibawakan oleh anak didik Ibu ya. Ya, Bu. Silahkan Mita dan Kristina untuk membawakan lagu dan doa pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu dari nomor 3, yaitu kami puji dengan riang. 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, sinarmu menyerap. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Bapa di mana Engkau masih hidup dan memberkati kami dari hari yang lama pada saat ini. Bapa, pada saat pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami dan yang kalian selalu memberkati kami Bapa. Engkau memberkati guru-guru yang mengajarkan Bapa. Dosa-dosa yang telah kami perbuat engkau hapuskannya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita berdoa, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak silahkan buka bukunya, buku paketnya pada halaman yang ke-8. Sudah dapat? Sudah, Bu. Apa di situ judulnya? Karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Iya, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Tetapi terlebih dahulu Ibu mengabsen kalian ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Disna Mahradika, Hadir, Bu. Mita Jelita, Hadir, Bu. Yulia Sihombi, Hadir, Bu. Kristina Sirait, Hadir, Ibu. iya, semua anak didik Ibu pada hari ini hadir. Nah, tadi judul kita yaitu Karya pengampunan dalam Yesus Kristus. ada yang tahu topik minggu lalu yang kita pelajari? Sudah lupa semua ya? Topik kita Bu. apa? Indahnya mengampuni, Bu. Iya, minggu lalu kita mempelajari mengenai indahnya mengampuni. Tetapi untuk kita masuk ke karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama dapat mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah dari dalam Yesus Kristus. Yang kedua itu mampu menjelaskan arti mengampuni seperti yang telah Allah lakukan kepada kita. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia. Dan yang keempat, dapat melakukan kegiatan pengampunan. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari yaitu tentang indahnya mengampuni. Dalam pembelajaran berikut ini, kita akan mendalami yaitu karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah berinisiatif untuk mengampuni kita. Dan Allah menyelamatkan manusia. Buktinya, Allah datang mencari manusia. Ia memanggil Adam dan Hawa. Walaupun manusia telah berdosa dan mengingkari janji kepada Allah untuk tidak memakan buah larangan yang ada di tengah-tengah taman. Meskipun demikian, Allah tidak pernah berhenti mencari dan mengampuni manusia. Tetapi pada hari ini, model pembelajaran kita beda dari hari-hari yang kemarin. Hari ini, yaitu kita belajar mengenai karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus dengan model pembelajaran kepala bernomor. Dan Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Dan kelompok pertama nanti akan mendiskusikan dan kelompok 2 akan mendiskusikan. Setelah itu nanti dipresentasikan. Untuk hari ini, silahkan anak didik Ibu menghitung 1 sampai 2. Dan jika nanti yang mendapat angka 1, dia sekelompok dengan
angka yang sama dan begitu berikutnya. Silahkan dari saudari Disna. Dari angka 1. 1. 2. 1. 2. Nah, tadi di sini siapa yang angka nomor 1? Saya, Bu. Kalian nanti yang jadi kelompok anggota dari grup merah. Dan yang angka 2 tadi jadi grup hijau. Ibu akan berikan kalian soal dan akan kalian diskusikan ya. Untuk kelompok 1 yaitu tulis. Bentar Ibu. Ya. Udah dapat? Udah dapat bukunya semua? Udah Bu. Untuk kelompok 1, mengapa Allah mengutus Yesus datang ke dunia? Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 1 yaitu bagaimana cara Allah mengampuni manusia dalam Yesus Kristus? Untuk pertanyaan kepada kelompok 2 yaitu apa tujuan dari mengampuni? Dan pertanyaan yang keduanya, apa yang kelompok ketahui tentang pengampunan dosa? Sekarang Ibu akan memberikan waktu kepada kalian 20 menit untuk mendiskusikan ini supaya kita bisa masuk kepada topik kita pada pembelajaran hari ini. Supaya kalian mengerti dan nanti Ibu akan menjelaskan kembali. Silahkan Baik, Bu. didiskusikan. Baik, Bu. Sudah mengerti semua? Sudah, Ngerti Bu. Bu. Iya. Berarti apa tadi? 1. Belajar Bu. tidak berfokus pada tidak berfokus pada masa lalu. Dua. Belajar untuk memahami. Gimana anak-anak, sudah selesai didiskusikan? Sudah, Bu. Iya, sekarang silahkan pindah ke tempat duduk masing-masing. Baik Bu. Dan nanti setiap kelompok perwakilan maju untuk mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Ya, Bu. Tapi Ibu akan memanggil setiap yang bernomor 1 untuk mempresentasikan soal-soal yang Ibu berikan. Saya persilahkan untuk yang bernomor 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru kita. Di sini pertanyaannya, apa tujuan dari mengampuni? Jawaban kami yaitu yang pertama, belajar untuk tidak berfokus pada masa lalu. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghargai orang lain. Yang ketiga, membuat perasaan lega, hati terasa ringan. Seperti dalam Matius 6 ayat 14-15, yaitu tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Seperti itu jawaban kami. Silahkan untuk kelompok merah. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaannya. Mengapa Allah mengutus Yesus datang ke dunia? Jawaban dari kelompok kami ialah yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Yang kedua, Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Silahkan duduk. Dan sekarang untuk menjawab pertanyaan yang kedua, silahkan setiap yang bernomor 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Shalom teman-teman, saya dari kelompok merah. Saya mau menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah mengampuni manusia dalam Yesus Kristus? Jawabannya yang kami dapat yaitu
dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita manusia. Lanjut, kelompok hijau. Kami dari kelompok 2, dengan saya yang bernomor 2, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang kelompok ketahui tentang pengampunan dosa, yaitu dosa-dosanya dihapuskan, dosa-dosanya dimaafkan. Kemudian, di mana manusia yang berbuat kesalahan diampuni oleh Tuhan. Udah, Bu. Terima kasih kepada Ibu. Dari hasil presentasi tadi yang kalian bawakan ini dari kelompok merah. Ada pertanyaan dari kelompok hijau mengenai mengapa Allah mengutus Yesus datang ke dunia dan bagaimana cara Allah mengampuni manusia dari dalam Yesus Kristus. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Nggak ada, Bu. Untuk kelompok hijau, apa tujuan dari mengampuni dan apa yang kelompok ketahui tentang pengampunan dosa? Ada pertanyaan dari kelompok merah? Tidak, Bu. Tidak. Mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia, yaitu mengampuni serta menyelamatkan manusia? Alasan Allah mengutus Yesus datang ke dunia yaitu karena Allah mengasihi manusia. Yang kedua tadi, Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni, anak-anak tahu berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7. Iya, yang artinya pengampunan tanpa batas. Yang ketiga tadi, jawaban dari kelompok merah, mengapa Allah mengutus Yesus datang ke dunia, yaitu karena Allah datang adalah penyelamat. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Akhirnya dia adalah hadir dalam Yesus Kristus, putranya Allah turun dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak silahkan buka Alkitabnya, yaitu dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Bagaimana, udah dapat semua? Kolose berapa, Bu? Kolose 3 ayat yang ke-13. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Karena cuma satu ayat, jadi kita membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Iya. Dalam bacaan ini, Paulus memaparkan kehidupan lama dan kehidupan baru yang sungguh-sungguh kontras. Tidak ada sifat perilaku yang dapat berjalan seiring, maka yang lama harus ditinggalkan dan yang baru harus menggantikannya. Bagaimana Paulus memaparkan aplikasi hidup kekristenan yang sesungguhnya menjadi cermin bagi orang Kristen, yaitu kehidupan lama berpusat pada diri sendiri dan bersifat duniawi. Sedangkan kehidupan baru bersifat pada Kristus dan bersifat kasih. Dalam kasih itulah jemaat diminta untuk saling mengampuni dan memiliki hati yang pemaaf dan penuh pengampunan. Seperti topik kita hari ini, yaitu pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Di dalam Allah mengampuni manusia, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil yang mau mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dan segala kejahatan. Bisa dilihat pada 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sudah dapat? Silahkan salah satu dari kalian membacakan ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan juga kita bisa lihat dari Roma 5 ayat yang ke-8. Silahkan salah satu dari kalian membacakannya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, itu tadi dikatakan ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati, dan untuk kita Allah mengambil inisiatif untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia. Tetapi manusia harus dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya. Pengampunan Allah itu berlaku untuk selama-lamanya. Nah, untuk yang menjadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, yaitu Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang dan mempertahankan iman dan percayanya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Disna untuk membawakan doa untuk penutup pembelajaran kita. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kita telah di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Pembelajaran kami satu hari ini telah selesai. Itu semua atas berkat-Mu. Bapa, ajari kami untuk selalu mengampuni dan ajari kami bagaimana caranya mengampuni. Tuhan, ini doa dan perlindungan kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa untuk minggu depan. Pagi, Pagi, Bu. Bu.